Hai minasang, ohayo gozaimasu. Selamat bertemu kembali dalam KPM Daring Bahasa Jepang. Hari ini saya akan membahas bab 27 dengan tema Kanji no Yomi Kata o Oshiete Kudasaimasen ka? Untuk poin yang pertama, judulnya adalah Yukata no Kikata ga wakarimasen. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara mengatakan dalam bahasa Jepang saat tidak mengerti suatu hal atau tidak bisa melakukan suatu hal. Selanjutnya, ada beberapa kosakata. Saya akan perdengarkan. 終わります。終わりません。仕事が終わりません。2、できます。できません。宿題ができません。3、わかります。わかりません。問題がわかりません。 Baik, ketiga kosakata ini merupakan kosakata dalam bentuk negatif, yang mana yang ada di dalam kurungnya itu adalah kata kerja awal atau kata kerja bentuk masnya. Yang pertama adalah owarimasu dengan bentuk negatifnya owarimasen. Yang kedua itu dekimasu, kata kerja negatifnya dekimasen. Dan yang terakhir adalah nomor 3 wakarimasu dengan bentuk negatif wakarimasen. Ini adalah kosakata mengenai kesulitan. Kalau yang pertama itu kesulitannya adalah pekerjaannya tidak selesai. Yang kedua, kesulitannya adalah PR-nya tidak bisa mengerjakan. Dan yang ketiga adalah tidak paham mengenai suatu pertanyaan. Dan untuk menanyakan apa yang dialami oleh lawan bicara kita bisa menggunakan kata tanya doustan desu ka? Selanjutnya ada kosakata. Saya akan perdengarkan terlebih dahulu bagaimana cara mengucapkannya. 1、コピーを使います。コピーの使い方。コピーの使い方がわかりません。2、カタカナを書きます。カタカナの書き方。カタカナの書き方がわかりません。3、漢字を読みます。漢字の読み方。漢字の読み方がわかりません。4、たこ焼きを作ります。たこ焼きの作り方。たこ焼きの作り方がわかりません。5、浴衣を着ます。浴衣の着方。浴衣の着方がわかりません。6、ジャカルタ高校へ行きます。ジャカルタ高校の行き方。ジャカルタ高校の行き方がわかりません。Dari keenam kosakata yang saya perdengarkan, itu nantinya awalnya kan kosakata bentuk mas, nantinya akan diubah menjadi bentuk cara. Bagaimanakah pola kalimatnya? Kalian bisa lihat di kotak kanan bawah. Ada benda, sebutkan dulu bendanya atau tempatnya. Lalu partikel O-nya diganti dengan no. Lalu ditambahkan kata kerja bentuk mas, yang mana masnya dicoret terlebih dahulu. Lalu ditambahkan
kata ga wakarimasen. Yang mana pola kalimat tersebut menyatakan saya tidak bisa, tidak paham, tidak mengerti. Jadi wakarimasennya yang ada di belakang itu bisa diganti dengan dekimaseng, owarimaseng, atau boleh wakarimaseng saja. Selanjutnya, juga ada kosakata. Saya akan perdengarkan ke kalian. 1、手伝います。仕事を手伝います。2、持ちます。ノートを持ちます。3、取ります。本を取ります。4、一緒にします。一緒にします。5、一緒に行きます。一緒に行きます。 Baik, dari kelima kata kerja atau kosakata yang sudah diperdengarkan, nantinya kosakata bentuk mas, kata kerja bentuk mas itu nanti akan diubah ke dalam bentuk menawarkan bantuan. Jadi nanti polanya akan saya rangkumkan di refleksi materi pembelajaran. Kita lanjutkan. Untuk poin yang kedua, ada ishoni ikimashouka. Apa yang kamu ucapkan saat temanmu dalam masalah. Jadi nanti di poin 2 ini kita akan belajar menawarkan bantuan dalam bahasa Jepang. Sebelumnya kita lihat dulu ada lembar kerja 1. Lembar kerja 1 ini kalian diminta untuk mengisikan tabel tentang situasi dari lawan bicara kita. Simak percakapan berikut dan keadaan apa yang sedang terjadi. Contohnya untuk nomor 1. Mari kita dengarkan. 1、大丈夫ですか？手伝いましょうか？ありがとうございます。 Nomor 2. 2、大丈夫ですか？持ちましょうか？ありがとうございます。 Nomor 3. 3、大丈夫ですか？取りましょうか？ありがとうございます。 Selanjutnya ada contoh percakapan. Silakan disimak dulu. 大丈夫ですか？手伝いましょうか？ありがとうございます。 Baik, di sini ada daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka ini digunakan untuk menanyakan kondisi lawan bicara yang terlihat membutuhkan bantuan. Dan si pembicara berniat untuk memberikan bantuan. Jadi, daijoubu desu ka itu digunakan untuk menanyakan kondisi. Lalu bagaimanakah cara menawarkan bantuannya? Cara menawarkan bantuannya, kalian gunakan kata kerja bentuk mas, yang mana sebelumnya kata kerja bentuk mas, masnya dicoret terlebih dahulu, lalu diganti dengan mashouka. Contohnya, untuk di percakapan ini ada kata yang ditandai dengan tanda kurung tetsudai mas, sebetulnya itu tetsudai mas, masnya dicoret, lalu diganti dengan tetsudai mashouka, yang berarti menawarkan bantuan. Baik, berikutnya ada lembar kerja 2, di mana lembar kerja 2 ini ada tabel yang harus diisi, yakni kesulitan yang dihadapi dan tindakan yang sesuai. Ada
gambar A sampai D dan juga isiannya E sampai dengan G. Tindakannya apa? Mari kita dengarkan contoh yang nomor 1. 1、どうしたんですか？仕事が終わりません。あ、仕事、手伝いましょうか？ありがとうございます。 Baik, yang nomor 2. 2、リニさん、どうしたんですか？日本語の宿題ができません。宿題ですか。大変ですね。一緒にしましょうか？ありがとうございます。 Nomor 3. 3、どうしたんですか？コピーの使い方がわかりません。コピーですか。手伝いましょうか？ありがとうございます。 Yang terakhir, nomor 4. 4、デデさん、どうしたんですか？明日ジャカルタ高校へ行きます。でも行き方がわかりません。ジャカルタ高校ですか。私、わかりますよ。一緒に行きましょうか？ありがとうございます。よかった。 Selanjutnya di sini sudah ada contoh percakapan. Seperti yang di lembar kerja 2 sebelumnya. Saya akan perdengarkan. どうしたんですか？仕事が終わりません。手伝いましょうか？ありがとうございます。 Baik, di sini ceritanya ada A dan B. A ini menanyakan terlebih dahulu kondisi dari si B, lawan bicaranya, dengan menggunakan kata tanya dostan desu ka? Kemudian B menjawab dengan masalahnya shigoto ga owarimasen. Pekerjaannya tidak selesai. Lalu si A menawarkan bantuan. Tetsudai mashou ka? Dan si B menjawab dengan arigatou gozaimasu. Selanjutnya ada refleksi materi pembelajaran. Yang pertama adalah kata benda atau tempat ditambahkan dengan partikel no, lalu ditambahkan dengan kata kerja bentuk mas, masnya tapi dicoret, diganti menjadi kata. Fungsinya, pola kalimat ini adalah menyatakan cara. Saya beri contohnya. Untuk kalimat yang biasa, kanji o yomimasu, membaca kanji. Kalau mengubah ke dalam ungkapan yang menyatakan cara, maka diubah menjadi pola kalimat kanji no yomi kata. Partikel o diganti menjadi partikel no, lalu kata kerja yomimasu, masnya dicoret, diganti menjadi kata. Selanjutnya, yang kedua adalah kata tanya dostan desu ka? Fungsinya untuk menanyakan kepada lawan bicara mengenai kondisi lawan bicara yang sedang terlihat kurang baik. Misalnya lawan bicara terlihat kelelahan atau pucat atau kelihatan sakit. Ini hampir mirip dengan daijoubu desu ka? Tapi untuk daijoubu desu ka itu lebih kepada apakah kamu baik-baik saja? Kalau dostan desu ka ini langsung. Ada apa dengan Anda? Bagaimana keadaan Anda? Seperti itu ya. Lalu kata kerja mas yang diubah ke dalam bentuk mashoka. Fungsinya adalah untuk menawarkan bantuan kepada lawan bicara. Contohnya,
Issho ni ikimashou ka? Mari kita bersama-sama untuk pergi. Ini lebih untuk menawarkan bantuan. Selanjutnya untuk poin yang ketiga ada pen o kashite kudasaimasen ka? Ini pola kalimat yang digunakan untuk mengucapkan izin, memohon izin atau meminta bantuan. Baik, selanjutnya ada beberapa kosakata. Baik, saya akan perdengarkan dulu. 1、貸します。貸してくださいませんか？消しゴムを貸してくださいませんか？ 2、教えます。教えてくださいませんか？漢字の読み方を教えてくださいませんか？3、手伝います。手伝ってくださいませんか？仕事を手伝ってくださいませんか？ Baik, kalau yang sebelumnya bentuk masyoka itu untuk menawarkan bantuan, untuk pola kalimat yang menggunakan kata kerja T ditambah kudasaimasen ka ini berfungsi untuk meminta bantuan. Jadi saya sertakan video lain tentang perubahan kata kerja bentuk mas ke dalam kata kerja bentuk T. Yang mana kata kerja bentuk T ini memiliki fungsi yang beragam. Jadi silahkan ditonton di video yang saya sertakan linknya. Selanjutnya ada lembar kerja 3. Simak percakapan berikut ini. Kondisi apa yang sedang terjadi? Jawab dengan memilih gambar di bawah. Apabila permintaannya diterima, maka tuliskan maru atau bulat. Bila ditolak permintaannya, maka tuliskan batsu atau tanda silang. Kita bersama-sama dengarkan contohnya. 1、すみません。はい、ボールペンを貸してくださいませんか？ボールペンですか？いいですよ。どうぞ。ありがとうございます。 Nomor 2. 2、すみません。はい、漢字の読み方がわかりません。読み方を教えてくださいませんか？漢字ですね。いいですよ。ありがとうございます。 Nomor 3. 3、さくらさん、すみません。あ、りなさん。文化祭でたこ焼きを作ります。でも、作り方がわかりません。教えてくださいませんか？たこ焼きですか。すいません、わかりません。そうですか。Yang terakhir nomor 4. 4、りなさん、あ、デデさん。仕事が終わりません。手伝ってくださいませんか？すみません。今ちょっと。そうですか。 Berikutnya ada percakapan mengenai meminta izin. Di sini ada 2 versi. Yang pertama, yang sebelah kiri adalah versi bentuk positifnya. Kemudian yang sebelah kanan yang dipisahkan dengan garis putus-putus itu adalah versi percakapan dengan jawaban yang negatif.
Mari kita perdengarkan bersama-sama, mari kita dengarkan. Saya akan memperdengarkan dengan jawaban yang positif terlebih dahulu. Jadi yang bagian kiri. Silakan disimak. はい、漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんか？いいですよ。ありがとうございます。 Baik, selanjutnya yang dengan tanggapan negatif. すみません。はい、漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんか？すみません。わかりません。そうですか。 Baik, untuk yang bagian menolak atau bagian yang negatif itu ada imachotto. Selain menolak dengan cara sumimasen, wakarimasen, kalian bisa menggunakan imachotto. Atau sekarang tidak bisa untuk membantu lawan bicara yang sedang kesulitan. Baik, Selanjutnya kita memasuki refleksi materi pembelajaran yang kedua. Ini yang saya katakan tadi. Kata kerja bentuk T ditambahkan dengan kudasai masenka. Silakan dilihat di video di bagian playlist perubahan kata kerja. Nanti kalian klik yang kata kerja bentuk T. Itu bagaimana cara merubahnya. Saya sudah buatkan videonya. Kita lihat dulu fungsi dari pola kalimat ini untuk apa. Saya kutip dari sumbernya wanihongo.com. Kata kerja bentuk T adalah salah satu perubahan bentuk atau konjugasi kata kerja pada bahasa Jepang. Kata kerja bentuk T ini digunakan dalam banyak tata bahasa Jepang. Salah satu fungsi utama kata kerja bentuk T adalah menyambung kalimat atau frasa. Selain itu, fungsi atau arti lainnya bergantung pada pola kalimat apa yang digunakan. Kalau di sini kita belajarnya untuk meminta bantuan. Meminta bantuan dengan menambahkan kudasai masenka. Contohnya, kanji no yomikata o oshiete kudasai masenka? Tolong ajari saya cara baca kanji. Atau yang lainnya. Baik, untuk pertemuan pertama di bab 27 saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Jamata Raishu.